Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis, ini saya akan memberikan review persiapan untuk kalian melakukan UTS di semester 6 ini, gitu ya, teman-teman. Jadi nanti dipelajari silakan bab 1 sampai dengan bab 4, ya, materi studi kelayakan bisnis yang memang sudah saya berikan dalam bentuk file, ya, saya share di grup, gitu ya, teman-teman. Nanti kalian pelajari itu. Kemudian teman-teman, nanti di bab 1, ya, di bab 1 kalian pelajari dari pemahaman atau studi kelayakan bisnis ini menurut beberapa ahli. Di studi kelayakan bisnis di bab 1, ya, itu mengenai ruang lingkup studi kelayakan bisnis bab 1 itu nanti kalian pelajari mengenai pemahaman-pemahaman, definisi-definisi studi kelayakan bisnis ini menurut para ahli, gitu ya. Itu karena banyak, silahkan kalian dipahami dan dipelajari. Kemudian di bab 2 itu di bab 2 konsep siklus proyek bisnis, ya. Kalian silahkan pelajari pemahaman dari pemahaman-pemahaman dan dari siklus proyek ini, ya. Proyek bisnis ini seperti apa siklusnya, gitu ya. Jadi di bab 2, ya, silakan kalian pelajari tentang konsep siklus proyek bisnis itu seperti apa dan pemahamannya seperti apa, gitu ya. Itu di bab 2, gitu ya. Di bab 2 pelajari itu. Kemudian di bab 3 itu bab 3 itu sistematika studi kelayakan bisnis, ya. Di bab 3 itu kalian di sistematika, ya, studi kelayakan bisnis, silakan kalian pelajari pemahaman, pengertian. Di situ ada masih macam-macam pasar, ya. Di situ di bab 3 itu sistematika studi kelayakan bisnis itu kan dijelaskan, ya, pemahaman studi sistematika studi kelayakan bisnis. Kemudian di situ disampaikan juga materinya, ya, mengenai pasar, ya, dan kalian pahami, ya, pemahaman mengenai pasar-pasar tersebut yang ada di situ, ya. Itu di bab 3, ya. Kemudian di bab 4, nah, di bab 4 ini kalian, bab 4 ini adalah etika dalam studi kelayakan bisnis, ya. Etika dalam studi kelayakan bisnis, ya. Di bab 4 ini kalian pelajari pemahaman mengenai, di situ kan dijelaskan, ya, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini apa dan sebagainya. Kemudian kalian pelajari juga mengenai pemahaman harga. Di situ dijelaskan, ya, pemahaman mengenai harga, pengertian harga itu apa. Kemudian kalian pelajari juga mengenai tentang perilaku etis dalam etika studi kelayakan bisnis. Itu seperti apa? Perilaku etis dalam studi kelayakan bisnis itu seperti apa? Jadi di bab ini kalian pelajari, pahami mengenai pemahaman harga itu seperti apa, kemudian juga pelajari mengenai pemahaman
ya, perilaku etis dalam etika studi bisnis itu seperti apa gitu ya. Itu ya teman-teman, jadi kalian pelajari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1 mengenai studi kelayakan bisnis ya. Kemudian bab 1 itu ruang lingkupnya, ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Kemudian bab 2 adalah konsep siklus proyek atau bisnis. Bab 3 kalian pelajari sistematika studi kelayakan bisnis. Bab 4 kalian pelajari mengenai etika dalam studi kelayakan bisnis. Adapun sub-sub materi yang tadi di bab 1 sampai bab 4 tadi diperhatikan apa yang saya sampaikan. Ya, seperti contoh bab 1 tadi saya sudah menyampaikan kalian pahami tentang pemahaman studi kelayakan bisnis menurut para ahli seperti apa. Bab 2 kalian pelajari mengenai pemahaman siklus hidup proyek seperti apa. Bab 3 pahami pemahaman tentang pasar, jenis-jenis pasar, ya. Kemudian pemahamannya seperti apa. Nah, bab 4 ini kalian tadi pelajari untuk pemahaman mengenai harga, kemudian pemahaman perilaku etis dalam etika studi kelayakan bisnis itu seperti apa, gitu ya. Itu ya teman-teman untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya sudah bantu reviewkan materinya dari bab 1 sampai bab 4. Jangan lupa dicermati apa yang saya sampaikan, dicatat, kemudian dibaca tadi bab-bab yang memang nanti akan diujikan. Gitu ya teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat belajar untuk menempuh UTS. Semoga semua nilai-nilainya nanti bisa baik ya, atau nilainya sesuai dengan yang kalian harapkan. Dan jangan lupa selalu untuk berdoa. Gitu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.